Apakah para pensiunan PNS di seluruh Indonesia selama ini hanya menjadi janji korban politik menjelang tahun politik ataupun kontestasi politik yang ada di Indonesia? Karena saat ini ada sangat banyak pensiunan PNS, para mantan abdi negara yang merasa diabaikan oleh pemerintah. Nah, ini yang perlu kita bahas sampai detail Bapak dan Ibu semua. Tonton video ini sampai selesai, sampai habis, karena video ini akan mengupas mengenai nasib para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi begini Bapak dan Ibu semua, kenapa tadi saya di awal video menanyakan apakah para pensiunan PNS hanya menjadi janji atau menjadi korban dari para politikus yang ada di Indonesia, karena ya sama-sama kita ketahui bahwa saat ini nasib banyak pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan kurang beruntung. Ada pensiunan PNS yang harus menggadaikan SK, ada pensiunan PNS yang akhirnya harus berhutang. Selain itu juga ada pensiunan PNS yang usianya itu sudah sepuh, mereka masih harus tetap bekerja, baik bekerja secara serabutan ataupun kerja lainnya hanya untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi itu tentu saja sangat ironis ya Bapak dan Ibu semua, karena apa? Ya kita ketahui bahwa dengan usia yang sudah sepuh, dengan tenaga yang sudah jauh berkurang, tentu saja para pensiunan PNS seharusnya bisa menikmati masa tua dengan lebih tenang tanpa harus memikirkan, misalnya mereka tidak harus memikirkan hutang ataupun cicilan, ataupun memikirkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari. Tapi ya sayangnya kita sama-sama tahu Bapak dan Ibu semua bahwa sangat banyak pensiunan PNS di seluruh Indonesia yang hidup serba kekurangan, hidup menderita, dan akhirnya mereka hidup dalam posisi yang sangat terjepit. Kalau kita kaitkan dengan janji politik, ya kita ketahui bahwa memang para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan memang jumlahnya sangat banyak. Bahkan mungkin angkanya itu mencapai 4,5 jutaan. Dari jumlah yang sangat banyak itu tentu saja para pensiunan PNS bisa digerakkan untuk mendukung satu calon ataupun calon lain ketika kontestasi politik. Misalnya kita ambil contoh di pemilihan presiden atau pilpres. Setiap calon presiden tentu saja mereka memberikan atau menawarkan janji-janji yang sangat manis yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan semua rakyat Indonesia, termasuk juga dalam hal ini tentu saja adalah para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, meskipun demikian ya memang dalam perjalanannya kita sama-sama tahu bahwa janji itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya janjinya adalah menyejahterakan semua rakyat Indonesia, tapi ternyata ya kita ketahui saat ini ada sangat banyak warga negara Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan tentu saja hal itu menjadi sebuah bukti bahwa janji para politikus itu kan memang belum terbukti atau bahkan banyak yang tidak terbukti. Kita balik mengenai jumlah pensiunan PNS di seluruh Indonesia yang angkanya itu mencapai jutaan. Nah, dengan angka atau jumlah pensiunan PNS yang mencapai jutaan, tentu saja jumlah itu bisa untuk menambah suara-suara dari para politikus yang bersaing di kontestasi politik, misalnya ketika politikus tersebut berlaga atau mereka itu maju di pemilihan presiden. Kita bisa membayangkan ketika para pensiunan PNS itu satu suara dan mereka bergerak bersama-sama untuk mendukung calon tertentu, misalnya calon A, ya tentu saja calon A ini akan mendapatkan suara yang sangat banyak karena jumlah pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan jumlahnya mencapai jutaan. Nah, suara-suara dari para pensiunan PNS itu berpeluang atau bisa membuat peluang bagi calon tertentu untuk meraih kemenangan atau menjadi pemenang di Pilpres itu kan semakin besar lagi. Sayangnya begini Bapak dan Ibu semua, kita sama-sama tahu bahwa sekali lagi ketika seorang calon itu menang, ternyata janji yang mereka ucapkan sebelum pemilihan itu kan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, hal itu kan juga tentu saja sangat disayangkan karena apa? Sekali lagi janji itu adalah hutang sehingga tentu saja harus dipenuhi. Dalam konteks kalau di ranah ini adalah pemenang itu harus menyejahterakan semua rakyatnya dan juga mereka harus mewujudkan atau merealisasikan janji-janji yang sudah diucapkan sebelum pemilihan. Kalau kita bicara mengenai nasib para pensiunan PNS, sekali lagi bahwa jangan sampai para mantan abdi negara ini hanya dijadikan sebagai komoditas politik ketika menjelang tahun politik, karena dengan jumlah yang sangat banyak, memang para pensiunan PNS ini kan sangat seksi ketika mereka sekali lagi mereka bergerak satu suara untuk mendukung calon tertentu, ya kemungkinan besar calon itu akan menang karena mereka akan mendapatkan limpahan suara yang jumlahnya itu sangat banyak.
Belum lagi kalau kita bicara mengenai potensi pensiunan PNS yang akan terus bertambah dari tahun ke tahun, karena ya kita ketahui bahwa setiap tahun itu kan ada sangat banyak PNS ataupun ASN yang pensiun, dan mereka itu kan bisa atau berpeluang menambah pundi-pundi suara bagi calon yang akan bertanding atau akan maju di pemilihan politik. Sayangnya begini Bapak dan Ibu semua, di tengah gegap gempita politik dan janji-janji yang manis, ya sekali lagi bahwa para pensiunan PNS itu kan pada akhirnya memang dalam tanda kutip harus menerima kenyataan bahwa mereka hidup di bawah bayang-bayang situasi yang sangat sulit. Nah, ini tentu menjadi sebuah pekerjaan yang tidak mudah untuk diselesaikan, tapi begini Bapak dan Ibu semua, apapun kalau kita memiliki niat pastikan akan menemukan jalan tuh. Begitu juga dengan pemerintah atau dengan negara. Ketika pemerintah atau negara itu memiliki niat untuk menyejahterakan rakyatnya, pasti akan ada cara, pasti akan ada jalan sehingga niat itu bisa terwujud. Begitu juga kalau pemerintah memiliki niat untuk menyejahterakan para pensiunan PNS, ya tentu saja akan ada cara atau ada jalan yang bisa dilalui atau dilewati sehingga taraf hidup atau tingkat perekonomian dari para pensiunan PNS di seluruh Indonesia bisa naik dan mereka bisa hidup dengan lebih sejahtera ataupun lebih layak lagi. Dalam konteks ini, ya memang para pensiunan PNS itu kan saat ini sangat mengharapkan agar Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka itu memberikan perhatian yang lebih besar kepada para mantan abdi negara, karena sekali lagi sangat banyak pensiunan PNS yang hidupnya saat ini sangat kekurangan. Tidak hanya pensiunan PNS di Jawa, tapi juga di Bali, di Papua, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya. Sangat banyak para mantan abdi negara yang kehidupan mereka itu justru memprihatinkan. Ini kan tentu menjadi sebuah ironi tersendiri ya Bapak dan Ibu semua, karena kita ketahui bahwa ketika masih menjadi PNS aktif ataupun ASN aktif, mereka itu kan memiliki jasa yang sangat besar, tapi ketika sudah purna tugas atau sudah pensiun, para mantan abdi negara atau para pensiunan PNS itu kan akhirnya harus bergelut dengan kehidupan yang sangat sulit. Bahkan sekali lagi ada yang sampai berhutang, ada yang menggadaikan SK, ada yang akhirnya harus bekerja serabutan. Dengan konteks bahwa pensiunan PNS itu jumlahnya sangat banyak, sekali lagi memang mereka itu kan kalau digerakkan ya bisa menjadi penyumbang suara yang sangat signifikan. Tapi sekali lagi, kalau mereka hanya digerakkan pada kontestasi politik tapi tidak ada tindak lanjut setelah calon itu menang, ya sama aja. Artinya para pensiunan PNS, para mantan abdi negara yang sudah sepuh-sepuh itu hanya menjadi korban dari janji politik yang dikeluarkan oleh para politikus ketika mereka itu akan maju di dalam pemilihan, misalnya pemilihan presiden atau pilpres. Situasinya yang memang menjadi sangat sulit Bapak dan Ibu semua, karena apa? Ya kita ketahui bahwa pada akhirnya semua keputusan itu kan akan ada di pucuk pimpinan, dalam hal ini adalah presiden. Nah, kalau kita bicara di konteks saat ini, ya tentu saja semua kebijakan itu membutuhkan tanda tangan ataupun persetujuan dari Presiden Pak Prabowo Subianto selaku kepala negara atau selaku Presiden Indonesia. Begitu juga dengan kalau misalnya keputusan yang berkaitan dengan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS, ya tentu saja harus ada persetujuan dari Presiden Pak Prabowo Subianto apakah akan memberikan gaji naik kepada pensiunan PNS atau tidak. Sayangnya begini Bapak dan Ibu semua, ya kita sama-sama tahu bahwa sampai saat ini ternyata pemerintah itu kan belum mengeluarkan regulasi yang baru ataupun peraturan yang teranyar mengenai rapelan gaji ataupun kenaikan gaji. Itu artinya para pensiunan PNS masih harus bertahan hidup dengan gaji yang di kisaran 1,7 juta rupiah sampai 4,9 juta rupiah sebulan dari awal bulan sampai akhir bulan. Bagi yang mungkin menerima gaji di angka 4,9 juta, ya mungkin masih bisa leluasa untuk menggunakan uangnya. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa ada sangat banyak pensiunan PNS yang gajinya itu sudah kecil dan mereka memiliki hutang atau cicilan di koperasi ataupun di bank, sehingga gaji yang mereka dapatkan atau mereka terima setiap bulan akhirnya dipotong dan mereka hanya menerima gaji yang sisanya itu sangat sedikit.
Ini tentu harus menjadi perhatian yang sangat serius dari negara atau dari pemerintah. Karena apa? Ya sekali lagi, tugas negara itu adalah menyejahterakan semua rakyat, semua warga, termasuk juga para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, yang mana mereka sudah sepuh dan seharusnya mereka harus menikmati masa tua itu dengan lebih tenang, dengan lebih ayem, dan juga tidak diributkan dengan berbagai cicilan ataupun berbagai hutang. Jadi begitu Bapak dan Ibu semua, ya memang faktanya seperti itu. Jadi kalau ada anggapan yang menyatakan bahwa para pensiunan PNS hanya menjadi korban janji politik menjelang pemilihan, ya mungkin ada benarnya juga. Tapi begini Bapak dan Ibu semua, semuanya itu akan bergantung kepada niat dari pemerintah atau dari negara, apakah bersedia atau mau atau tidak untuk memberikan kesejahteraan yang lebih layak kepada para pensiunan PNS di seluruh Indonesia atau tidak. Karena apa? Sekali lagi, negara itu kan memiliki sumber daya dan juga tentu saja negara itu harus menyejahterakan semua rakyat, termasuk juga di dalam konteks ini adalah para mantan abdi negara yang mana mereka sudah mengabdi selama puluhan tahun. Ya, kita sama-sama berdoa Bapak dan Ibu semua, semoga ada kemurahan hati ataupun pintu dari negara atau dari pemerintah itu terketuk sehingga ya mungkin saja ada rapelan gaji ataupun ada kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS. Tapi sekali lagi ditegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada gaji naik bagi pensiunan PNS dan juga tidak ada rapelan gaji, sehingga Bapak dan Ibu semua jangan sampai termakan hoak di berbagai video yang diposting atau diupload di channel YouTube. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.